Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, tidak terasa kita berjumpa lagi dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang sangat dirindukan oleh semua kaum muslimin, yaitu bulan suci Ramadan. Tidak semua orang bisa berkesempatan untuk memperoleh pahala yang sangat luar biasa pada bulan ini. Patutlah kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa ini di bulan suci Ramadan. Maka patutlah kita tidak menyia-nyiakan bulan yang sangat banyak dilipat gandakan pahala, yang sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya kita hanya mendapatkan satu pahala, pada bulan ini dilipat gandakan hingga sampai 10 lipatan pahala. Maka dari itu anak-anak, mari kita berlomba-lomba mengupgrade diri kita di bulan suci Ramadan ini, seperti dalil yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kita akan menaiki level dari yang beriman menuju yang bertakwa. Dengan cara apa? Kita perbanyak melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mungkin anak-anak yang sebelum bulan suci Ramadan jarang sekali menginjakkan kakinya ke masjid, mari anak-anak kita berbondong-bondong di bulan suci Ramadan ini. Kita langkahkan kaki kita lemaskan kaki kita. Untuk apa? Untuk beribadah di masjid. Salah satunya adalah ibadah sholat tarawih, atau kita bisa melakukan tadarus Al-Quran dan mengkaji ilmu-ilmu agama bersama teman-teman semua, bersama guru-guru kita dan bersama masyarakat. Wahai anak-anakku semua, melihat tantangan di masa milenial kali ini yang sangat luar biasa. Terkadang kita dihadapkan dengan internet yang luar biasa, kita bisa mengakses apapun yang ada di sana. Kemudian pergaulan bebas yang ketika kita tidak bisa membentengi diri kita bisa terjerumus pada pergaulan bebas tersebut. Bagaimana kita bisa menangkal virus-virus tadi? Dengan apa? Dengan kita memperbanyak ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Oke anak-anak, menoleh balik dari kisah para sahabat-sahabat Nabi, yang mana ada satu pemuda, dia adalah pemuda pertama yang masuk Islam. Pada saat itu melihat pada kondisi Arab Saudi yang sangat luar biasa, banyak sekali kebodohan. Kenapa maka disebut dengan zaman jahiliyah? Karena memang di sana kebodohan yang luar biasa, bukan kebodohan yang kita pikirkan, akan tetapi kebodohan moral yang sangat luar biasa terpuruknya. Apalagi para pemuda-pemuda yang di sana. Di sini ada Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan juga khalifah keempat setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW wafat. Nah, di sini dia tidak terpengaruh bahwasannya kedekatannya dengan Nabi, akan tetapi melihat bagaimana Rasulullah menyampaikan agamanya dengan lemah lembut, dengan luar biasanya, dan Allah memberikan hidayah sehingga Ali bin Abi Thalib ini masuk ke dalam Islam. Ali bin Abi Thalib ini bukan hanya sekedar pemuda biasa, akan tetapi pemuda yang berumur 10 tahun ini yang masuk ke dalam Islam dengan hati yang terpaut, bukan hanya karena kedekatan beliau dengan Rasulullah, akan tetapi memang pintu hidayah dibukakan untuk dia dan akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib juga memiliki peran penting dalam hijrahnya Nabi dan Abu Bakar ke Madinah. Pemuda yang pada saat itu dengan beraninya menggantikan posisi Nabi Muhammad ketika
Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah. Pada saat itu kaum kafir Quraisy sudah mengepung rumah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan dia posisi tidur. Untuk apa? Untuk mengelabui para kaum kafir Quraisy. Ketika kaum kafir Quraisy itu tertidur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar menyelinap pergi dan hijrah menuju Madinah. Dengan badan gemetar, Ali bin Abi Thalib berselimut memakai baju Nabi Muhammad agar apa? Mengelabui kaum kafir Quraisy, dan akhirnya Allah membukakan jalan sehingga Nabi Muhammad dan Abu Bakar bisa hijrah ke Madinah. Ini salah satu contoh yang bisa kita teladani dari kisah pemuda pada saat itu dengan kondisi di Arab yang sangat luar biasa. Kita bisa mentadaburi kisah tersebut pada kita. Jadilah pemuda yang berani, jadilah pemuda yang memiliki tantangan, jadilah pemuda yang kuat imannya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk pada saya, Bu. Contohnya ya, Bu, bagaimana saya yang masih muda ini bisa melakukan amal-amalan solih? Contohnya sedekah, zakat, infak, dan lain sebagainya. Padahal saya berzakat di bulan Ramadan ini masih menggunakan uang dari kedua orang tua saya. Kemudian saya berinfak dan saya bersedekah juga masih menggunakan harta kedua orang tua saya. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagaimana kita yang masih muda ini bisa melakukan amal-amal soleh tanpa harus mengeluarkan biaya, tapi atau tidak kita bergantung kepada orang tua. Salah satunya adalah seseorang pemuda yang menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satunya lagi adalah seorang laki-laki yang terpaut hatinya pada masjid. Nah, pada hadis di bawah bahwasanya seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-nya, dan seseorang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Begitu mudahnya, andai kata kita tahu anak-anak ya, andai kata kita tahu bahwasanya memperoleh pahala itu luar biasa gampang, andai kata kita mau berusaha. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini kita ramaikan masjid, kita akan bisa menjadi salah satu 7 golongan tadi yang akan dinaungi Nabi Muhammad ketika di padang mahsyar. Nah, bagaimana caranya anak-anak, terutama bagi kaum laki-laki yang memang secara hukum lebih wajib untuk meramaikan masjid daripada kaum perempuan. Contohnya, sebelumnya yang bulan-bulan sebelum kita jarang sekali menginjakkan kaki di masjid, mari anak-anak kita berbondong-bondong kita ramaikan masjid, terutama anak laki-laki ini ya, sholat taraweh, kemudian ikuti kajian-kajian. Banyak sekali sekarang kajian pemuda, tidak hanya kajian untuk orang-orang tua ya, kajian-kajian pemuda yang mana membuat kalian lebih menarik di kaum milenial ini. Kemudian tadarus Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran, tidak hanya membaca, tadaburi isinya, agar kita tahu bahwasanya banyak sekali ilmu pengetahuan yang Allah sudah berikan melalui kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, di sini Allah pasti akan melipat gandakan pahala yang sangat banyak. Ketika kita di bulan sebelumnya 1 huruf, maka akan berpahala 1 huruf itu saja. Akan tetapi pada bulan Ramadan ini, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dari huruf ba tadi, Allah sudah lipat gandakan menjadi 10 lipat ganda. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Andai kata kita mau berbondong-bondong bersama kita mencari pahala di bulan suci Ramadan ini. Kalau mungkin kita belum bisa menjadi golongan yang lain, jadilah golongan pemuda yang akan memasuki surga yang kamu bisa pilih, dan yang mungkin kita bisa memilih surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Kenapa kita butuh naungan? Kenapa kita butuh syafaat pada di hari balasan tadi, atau ketika kita di padang mahsyar? Karena pada saat itu
posisi matahari ada di ubun-ubun kita. Dan Allah sudah menjelaskan di hadisnya bahwasanya kondisi manusia pada saat itu akan banjir keringat. Banjir keringat seperti apa, Bu Zuli? Nah, sesuai dengan amalannya. Ada yang hanya berkeringat seperti kalian habis olahraga, ada yang sampai selutut, ada yang sampai sedengkul sini, ada yang sampai dia tenggelam karena keringatnya sendiri. Itu karena apa? Sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Maka dari itu anak-anak, kita tidak boleh bersombong diri bahwasanya, oh aku akan meninggal ketika nanti aku tua, oh aku akan meninggal ketika nanti umurku 70 sekian, sekian dan sekian. Tidak seperti itu anak-anak. Bayi yang baru lahir saja bisa meninggal karena memang sudah takdir Allah. Apalagi kita yang masih kita anggap masih muda, masa depan kita masih panjang. Bukan tetapi seperti itu anak-anak. Kita tetap harus mawas diri bagaimana kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surga Allah. Dengan salah satu caranya tadi, kita menjadi salah satu 7 golongan, yaitu dari golongan pemuda. Perbanyak diri dengan ilmu pengetahuan, bentengi diri kita dengan iman. Jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang kecil yang mana akan menyeret kita, bahkan kedua orang tua kita, ke neraka. Bagi mungkin yang perempuan sebelum Ramadan tidak menutup aurat dengan sempurna, mari anak-anak semua, terutama anak-anakku yang perempuan yang sudah balik, tutupi rambut kita, tutupi aurat kita dengan sempurna, tutupi dengan jilbab. Bukan hanya ketika kalian pergi jauh atau ketika di sekolah, akan tetapi ketika keluar rumah, kita sudah diwajibkan untuk menutup aurat. Bagi yang laki-laki yang sering membantah kedua orang tuanya, yang tidak pernah berangkat ke masjid, ayo anak-anak semua, kita ramaikan masjid kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? 2 jembatan ini salah satunya yang akan bisa menolong kita dari terik panasnya di padang mahsyar, yang akan menenggelamkan kita melalui keringat kita sendiri. Karena apa? Karena amalan yang kita sepelekan pada waktu kita hidup di dunia. Sebelum saya akhiri anak-anakku semua, akan saya ingatkan kembali bagaimana adab-adab ketika kita memasuki masjid. Ketika kita melangkahkan kaki pertama kali ke masjid, jangan lupa menggunakan kaki kanan. Lepaskan sepatu, lepaskan alas kaki dengan benar. Kemudian bersegeralah untuk mengambil air wudhu. Kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu doakan kedua orang tua kalian agar diampuni dosanya dan diangkat derajatnya ketika di akhirat, dan ditempatkan di surga firdausnya. Kemudian kalian minta apapun yang kalian minta, mumpung kita masih di bulan suci Ramadan ini. Kemudian lakukan hal yang akan kalian lakukan di dalam masjid. Jaga etika, jaga mulut, dan jangan sampai kalian merusak apapun yang ada di masjid. Karena di masjid inilah rumah Allah yang kita banggakan di agama kita ini. Dan kemudian anak-anak, jadilah pemuda yang kuat, jadilah pemuda yang cerdas. Bentengi kalian dengan iman, pergunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Berkaulah yang baik sesuai dengan tuntunan Nabi, kemudian tutup aurat sesuai dengan ajaran agama kalian. Dan semoga kita menjadi salah satu 7 golongan tadi, menjadi pemuda yang akan dinaungi Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika kita di padang mahsyar, dan kita dijauhkan dari siksa kubur, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka, dan kita dimasukkan di surga firdausnya. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian anak-anak, semoga apa yang saya sampaikan menjadi suatu inspirasi buat kita semua, menjadi suatu ilmu baru untuk kita semua. Apabila ada yang salah pada diri saya, semoga Allah mengampuninya. Dan mari kita upgrade gelar takwa kita menjadi lebih baik di bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadannya lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Tsumma salam, nun wal qalam wa mayasturun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.